Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Farel dengan NIM 2406012113062 dari jurusan Informatika, kelas Kewirausahaan B, Angkatan 2021. Pada video kali ini, ada yang ingin saya ceritakan mengenai sesosok atau seseorang yang saya kagumi dan menjadi sosok inspirasi saya dalam dunia bisnis dan juga teknologi. Dia pemilik perusahaan Tesla dan juga SpaceX, serta menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia menurut Forbes. Ya, orang itu adalah Elon Musk. Banyak hal yang saya kagumi dari sosok beliau, mulai dari pemikiran, mindset, karakter, hingga ide-ide gila dan brilian yang dimiliki oleh beliau. Tetapi sebelum itu, mungkin saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang Elon Musk, jikalau ada yang belum terlalu familiar dengan orang ini. Elon Musk lahir di Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971. Semenjak umur 10 tahun, dia sudah menunjukkan ketertarikan dengan dunia teknologi dan juga pemrograman. Lalu, pada umur 12 tahun, dia sudah bisa membuat game sendiri dengan judul Blastar, yaitu game arcade shooter berbasis web, dan mendapatkan 500 US dollar dari penjualan game tersebut. Yang menurut saya, anak berumur 12 tahun dapat membuat game sendiri itu adalah hal yang sangat luar biasa. Elon Musk juga adalah orang yang pintar dan juga suka belajar, yang ditandai dengan dia terus belajar sampai jenjang perkuliahan dan mendapatkan gelar fisika serta ekonomi di Universitas Pennsylvania. Ketika ingin mengambil gelar PhD fisika di Universitas Stanford, yaitu universitas ternama yang pasti di California, dia memutuskan untuk keluar setelah 2 hari masuk kuliah, dikarenakan dia ingin mengejar karir dan juga mimpinya, yaitu mendirikan perusahaan IT bernama Zip2 atau Zip2 pada tahun 1995 bersama adiknya. Sebuah perusahaan yang menyediakan peta dan direktori bisnis untuk surat kabar online, yang pada waktu itu masih banyak yang belum memanfaatkan internet untuk berbisnis seperti Elon. Dan dari peluang itu, dia berhasil dilirik oleh perusahaan surat kabar besar seperti New York Times. Kemudian, Elon mendirikan layanan keuangan online yang diberi nama X.com atau X.com. Perusahaan itu kemudian diakuisisi oleh Confinity dan akhirnya berubah nama dan juga merger menjadi PayPal. Kisah sukses Elon semakin terlihat di sini karena PayPal menjadi sangat besar dengan inovasinya, yaitu membuat dompet elektronik. Sampai sekarang juga PayPal itu masih kita pakai ya kalau buat pembayaran yang biasanya berkaitan dengan luar negeri. Biasanya jika ingin mempermudah, kita membayar dengan PayPal. Dari sinilah juga Elon berhasil masuk dan menjadi CEO perusahaan Tesla Motor yang bergerak pada bidang sumber daya terbarukan dengan membuat mobil listrik, dan juga mendirikan SpaceX dengan tujuan untuk dapat menjadi sarana transportasi komersial luar angkasa yang murah, dan juga melakukan eksplorasi dan bahkan kolonisasi ke planet lain. Kalau pada saat itu sih Elon ingin mengatakan kalau dia ingin kolonisasi ke planet Mars. Hal ini yang menjadi cikal bakal hingga dia menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Dari cerita ini juga menurut saya Elon Musk dapat berhasil karena dia mempunyai ide yang bisa dibilang gila pada saat itu. Tapi kita sebenarnya sih sekarang brilian ya. Karena dengan berlandaskan pada hal-hal apa yang akan berdampak besar pada masa depan nasib manusia. Bisa dilihat semua perusahaan yang berbasis pada hal baru yang ada pada zamannya. Bisa kita lihat Zip2 dan juga PayPal, yaitu perusahaan berbasis IT, muncul ketika internet masih dalam masa berkembang dan masih banyak orang awam yang masih awam lah mengenai internet, hingga sekarang dia ada di perusahaan Tesla yang fokus pada sumber daya terbarukan, yaitu mobil listrik, dan SpaceX yang fokus pada eksplorasi dan juga kolonisasi luar angkasa, yang dimana pada zaman itu masih terlihat tidak masuk akal. Bahkan sekarang kita masih menganggap kalau kolonisasi Mars itu masih kurang masuk akal. Jadi saya berharap bisa menjadi seperti Elon Musk dengan terus berinovasi dan juga berpikir ke depan atau lebih visioner lah. Nah, dari hal tersebut banyak hal yang dapat menginspirasi saya untuk dapat menjadi seperti beliau. Tetapi terdapat 4 poin yang benar-benar menginspirasi saya. Yaitu yang pertama, mempunyai sifat mau terus belajar atau haus akan pengetahuan. Bisa kita lihat kalau di sini Elon Musk itu dari 10 tahun aja dia udah belajar coding dan juga pemrograman, yang kalau saya sih baru belajar pas masa kuliah ini, pas saya berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Nah, tapi Elon Musk udah belajar otodidak dari umur 10 tahun. Dan pada saat
yang tadi saya ceritakan, yaitu pada saat 12 tahun dia udah bisa membuat gamenya sendiri dan juga menghasilkan duit gitu. 500 USD pasti pada saat itu kan suatu hal yang atau suatu biaya yang besar gitu. Nah, jadi kita harus bisa atau lebih niatlah dalam belajar dan juga terus mengejar pengetahuan. Lalu poin yang kedua yaitu adalah berpikiran terbuka, yang maksudnya adalah tidak hanya bermimpi tetapi juga dapat mewujudkannya. Yang dalam hal ini juga Elon Musk yang bermimpi ingin mengkolonisasi Mars dan juga bermimpi memakai teknologi yang terbarukan yang tidak memakai teknologi fosil atau bahan bakar fosil. Dia tidak hanya bermimpi tetapi juga berusaha mewujudkannya dengan ya membuat Tesla motor dan juga membuat SpaceX dan juga mencoba segala kemungkinan. Nah, segala kemungkinan sih ya seperti yang tadi ya saya jelasin, juga lebih berpikiran terbuka dengan mencoba hal-hal baru yang masih kurang masuk akal gitu kalau di masa ini, jadi gitu. Tapi kita tahu kalau itu berdampak fatal bagi umat manusia untuk kedepannya. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan peluang. Maksudnya adalah kayak lebih mau mencoba dan juga memulai bisnis yang belum banyak dicoba orang. Ini sih mungkin lebih balik ke poin kedua ya. Mungkin bisa misalnya pada saat ini kita udah kepikiran suatu hal yang kayak bagi orang awam itu masih kurang mungkin lah untuk mewujudkannya. Tapi kalau kita mempunyai tekad yang seperti Elon Musk dan juga mengetahui caranya dalam mewujudkannya, kita layak untuk mencoba hal itu gitu. Dan juga dari mencoba hal itu mungkin kita bisa menemukan peluang baru, dan juga dari peluang itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu, seperti Elon Musk yang udah memiliki banyak perusahaan besar dan menjadi orang yang terkaya nomor 1. Lalu poin yang keempat atau yang terakhir adalah bekerja keras. Nah, Elon Musk itu pada saat di Zip2, pada saat dia membuat perusahaan pertama kali itu, dia bekerja selama 80-100 jam per minggu. Nah, kalau misalnya dikonversikan ke dalam hari, Elon Musk itu bekerja sekitar 11-14 jam per hari. Yang kalau bisa dibilang itu sangat banyak ya. Mungkin kan kalau misalnya kita belajar atau sekolah atau mungkin bekerja, mungkin pada sehari itu kita hanya bekerja sekitar 7-9 jam. Dan Elon Musk sudah bekerja 11-14 jam per hari pada saat dia mendirikan perusahaan Zip2. Nah, dari poin-poin tersebut, saya juga mendapatkan beberapa pemahaman mengenai kompetensi dan juga skill apa yang saya butuhkan untuk dapat menjadi seperti beliau. Yaitu yang pertama, memiliki sifat tekun dan bekerja keras. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, saya mungkin akan menjelaskan seperti jadilah pemimpi yang bukan hanya bermimpi. Maksudnya adalah kita harus selalu berinovasi dan juga berpandangan ke depan gitu, atau visioner. Lalu yang keempat, kita harus fokus agar kita bisa tetap berada di dalam tujuan dan juga dapat mewujudkanlah goals kita nanti pada akhirnya. Lalu yang kelima, kita harus mempunyai pemikiran yang kritis. Yang keenam, kita harus memiliki analisis diri yang kuat. Maksudnya adalah mengetahui ya, misalnya apa kelebihan dan juga kelemahan kita. Elon Musk dapat mengetahui passionnya di umur 10 tahun. Jadi kita juga seenggaknya walaupun emang bisa dibilang kita udah lewat lah ya dari umur 10 tahun, kita udah lewat, mungkin ada yang di umur 19, ada yang lebih tua. Tapi ya kita tetap harus mencari gitu, apa sih passion atau apa sih keinginan kita sebenarnya gitu. Lalu yang ketujuh, mempunyai manajemen waktu yang baik. Yang 8, skill pemrograman yang mumpuni. Lalu yang 9, communication skill, yang maksudnya di sini adalah mungkin lebih ke public speaking atau presentation skill ya, dan juga sesuatu yang berhubungan dengan karisma gitu. Lalu yang 10 adalah problem solving dan juga kreatif. Nah, dari 10 poin itu jika dibuat timeline, mungkin bisa dibilang kalau dalam 1-2 tahun atau bilang masa kuliah saya, kedepannya saya akan mempelajari mengenai apa kelebihan dan juga kelemahan diri saya, serta menemukan minat saya yang sesungguhnya. Dalam hal ini adalah termasuk dalam analisis diri, sehingga saya dapat menentukan langkah ke depan dengan lebih jelas dan tepat. Dan juga melatih manajemen waktu, communication skill, yang mungkin hal itu bisa didapat dari kuliah dan juga organisasi yang nanti saya ikuti ketika kuliah. Dan juga skill problem solving, yang saya dapat dari mata kuliah dan juga pemrograman yang ada selama di perkuliahan.
Lalu untuk tahun ke-3 sampai ke-6, mungkin pas saya udah lulus ya, jadi mungkin masih fresh grade, saya akan lebih fokus melatih skill pemrograman serta memantapkan communication skill saya di dunia kerja. Dan pada tahun 6 sampai 10 tahun, saya akan belajar mengenai sistem bisnis digital, finansial, dan juga marketing, sehingga kelak saya dapat membuat perusahaan saya sendiri di masa depan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.